Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hai teman-teman, tahukah Anda tentang dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah? Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP-LKS. Baiklah, pertama-tama sebelum masuk ke materinya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sebagai Nurjana Andris dan pemateri pertama Olivia Tilaude, kemudian akan dilanjutkan oleh Cicin Anogu, dan selanjutnya Syafri Idul Fitri, dan yang terakhir Muhammad Rizky Ramadhani. Berikut materi yang akan kami presentasikan. Materi yang pertama yaitu tujuan dan peranan. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya, ruang lingkup. Kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose financial statement, yang selanjutnya hanya disebut laporan keuangan, termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna. Beberapa di antara pengguna ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, para pengguna sangat bergantung pada laporan sebagai sumber utama informasi keuangan, dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospektus dan perhitungan yang dilakukan untuk tujuan perpajakan tidak termasuk dalam kerangka dasar ini. Kerangka dasar ini berlaku untuk sebuah jenis transaksi syariah yang dilaporkan dalam laporan keuangan entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Entitas syariah melapor dalam entitas syariah yang laporan keuangannya digunakan oleh pengguna yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan entitas syariah. Entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan syariah secara lengkap, melainkan hanya melaporkan transaksi syariah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensional. Selanjutnya, pengguna dan kebutuhan informasi. Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, pemilik dan card, pemilik dan investasi syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar dana penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Kemudian, paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah
yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Asas transaksi syariah. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip yang pertama persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Selanjutnya, karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut, yaitu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezoliman, tidak mengandung unsur masyir, tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung unsur haram, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut, sesuai dengan prinsip al-gunmu bil gurmi. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak, tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda, harga untuk satu akad, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan ta'aluk dalam satu akad. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi, maupun melalui rekayasa penawaran atau ihtikar, dan tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar penggunaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah yang pertama meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Dan yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dan syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang berikut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Keputusan ekonomi yang diambil pengguna laporan keuangan memerlukan evaluasi atas kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Kemampuan ini akhirnya menentukan pembayaran kewajiban dan pembagian hasil kepada para pemilik. Para pengguna dapat mengevaluasi kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dengan lebih baik kalau mereka mendapat informasi yang difokuskan pada posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas syariah. Slide berikut karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, materialitas. Yang keempat, keandalan. Dan yang kelima, dapat dibandingkan. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan. Sesuai karakteristik, maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi, yaitu yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kemudian laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, yang terdiri dari laporan sumber
dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Posisi keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dana sirkah, temporer, dan ekuitas. Selanjutnya, pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan atau recognition merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan. Selanjutnya yaitu pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut: A. Biaya historis, B. Biaya kini atau current cost, C. Nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable atau settlement value. Sekian video pembelajaran dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.